Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 8. Bisnisnya juga tampak berkembang pesat. Tidak hanya 18 meja di dalam restoran yang terisi penuh, tetapi juga berderet sedikitnya 6 meja di luar restoran. Meskipun keuntungan per meja hanya 50 yuan, tetapi laba bersih harian restoran ini setidaknya akan mencapai 20.000. Ketika Yuan Chuling masih bertanya-tanya bagaimana restoran itu tiba-tiba berubah, suara Han Qingwu tiba-tiba terdengar di telinganya. Yuan Chuling, kau tidak merasa kebohonganmu terlalu menggelikan, ya? Jika restoran ini benar-benar milik keluarga Tang Xiu, apakah dia bahkan harus menghadapi masa-masa sulit di sekolah dan tidak mampu membayar uang sekolahnya? Yuan Chuling masih bingung mengapa guru kelasnya menghitung dekorasi interior dan eksterior restoran dan keuntungannya, tetapi tiba-tiba suara Han Qingwu berubah dingin dan memarahinya dengan suara tegas. Ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa seperti ini, tapi apa yang pernah kukatakan padamu sebelumnya memang benar. Yuan Chuling bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Minggir. Dan kembalilah ke sekolah sendiri. Jika kau terlambat untuk kelas malam, berikan aku 1000 baris kritik diri dan penyesalan. Han Qingwu terlalu enggan mendengarkan penjelasan Yuan Chuling saat dia memerintah dengan nada dingin. Aku akan masuk ke sana untuk melihat apa yang terjadi dan mencari pemiliknya. Ini adalah pertama kalinya Yuan Chuling melihat Han Qingwu menjadi begitu marah. Di bawah tatapan tajam dan ganasnya, Yuan Chuling dengan panik keluar dari mobil sambil berbicara dengan suara gemetar. Han Qingwu menekan pedal gas meskipun Yuan Chuling belum menyelesaikan kata-katanya saat VW Towareknya dengan cepat menerobos arus lalu lintas. Baru setelah VW Towareknya menghilang, Yuan Chuling menyadari bahwa dompet dan telepon selulernya ada di meja sekolahnya, sehingga dia tidak punya uang sepeser pun saat ini. Butuh waktu setidaknya 1 jam berjalan kaki dari sini ke sekolah. Aku pasti akan terlambat untuk kelas malam. Astaga! Sepertinya aku harus menulis itu, dasar pengkritik diri sendiri. Yuan Chuling diam-diam menghitung jarak dari restoran ke sekolah dan wajahnya berubah menjadi merah seperti pare. Oh! Aling, apakah itu kamu? Kupikir aku tidak sengaja melihat orang lain. Apa yang kamu lakukan berdiri di luar? Ayo, duduk di sini. Ketika Yuan Chuling bertanya-tanya apakah dia harus masuk ke restoran untuk melihat apa yang terjadi di dalam, ketika suara yang dikenalnya terdengar di telinga Yuan Chuling. Yuan Chuling mendongak dan melihat orang yang sedang berbicara dengannya adalah Ibu Tang Xiu, Su Lingyun. Kegembiraan langsung terlihat di wajahnya, karena masalah biaya transportasi untuk kembali ke sekolah akhirnya dapat diselesaikan. Bibi, apakah kamu sudah pindah restoran? Yuan Chuling mengamati Su Lingyun dan mendapati bahwa pakaiannya bahkan tidak berubah dari pakaian kemarin. Sebuah tebakan mengalir keluar dari hatinya saat dia bertanya dengan ekspresi peduli. Ah tidak, ini masih restoran yang sama. Aku baru saja merenovasinya lagi. Namun, aku telah membuat beberapa bumbu baru dan bisnisnya tiba-tiba berkembang pesat. Mendengar Yuan Chuling menyebutkan tentang restoran itu, senyum bahagia muncul di wajah Su Lingyun. Mendengar jawaban Su Lingyun, Yuan Chuling cukup bingung. Ia ingin bertanya karena penasaran, dari mana uang renovasi itu berasal. Namun karena ia tidak begitu mengenal Su Lingyun, ia merasa canggung untuk menanyakannya. Bibi, Tang Xiu mendapat 712 poin dalam ujian bulanan terakhir, dan dibandingkan dengan peringkat kedua, nilainya 79 poin lebih tinggi. Kamu tidak perlu khawatir tentang prestasinya. Setelah terdiam beberapa saat, Yuan Chuling sengaja mengalihkan topik pembicaraan ke Tang Xiu untuk menyelidiki apakah Su Lingyun tahu tentang keberadaan Tang Xiu. Awalnya, dia ingin bertanya langsung tentang kabar Tang Xiu, tetapi dia takut Su Lingyun tidak tahu tentang masalah cuti Tang Xiu, yang membuatnya khawatir. Dia tidak punya pilihan selain menyelidiki Su Lingyun secara tidak langsung tentang hal itu. Xiu'er benar-benar mendapat nilai pertama. Ah, hebat sekali! Aku tahu dia tidak akan berbohong padaku. Ketika Su Lingyun mendengar bahwa Tang Xiu mendapat nilai pertama, meskipun dia sangat senang, kegembiraannya adalah hal yang wajar dan jelas berasal dari imajinasinya. Tetapi ketika dia teringat bahwa Su Lingyun yakin Tang Xiu akan mendapatkan posisi peraih nilai tertinggi bahkan ketika hasil ujian bulanan belum keluar, Yuan Chuling tiba-tiba terdiam lagi.
Namun, dari jawaban Su Lingyun, Yuan Chuling hampir yakin dia juga tidak tahu tentang masalah Tang Xiu. Setelah mengobrol sebentar dengan Su Lingyun, Yuan Chuling kemudian meminta ongkos transportasi dari Su Lingyun untuk kembali ke sekolah. Ketika kembali ke sekolah, Yuan Chuling terkejut karena menemukan seorang pemuda botak duduk di kursi Tang Xiu. Ia bahkan merasa familiar dengan si botak. Long Zhenglin, bagaimana bisa kau ada di sekolahku? Setelah mengamati si botak itu cukup lama, Yuan Chuling bertanya dengan ekspresi heran dan menyapanya dengan hangat. Apa-apaan? Gendut, kamu belum mati? Kupikir kamu bunuh diri setelah kejadian itu. Long Zhenglin juga menyapa Yuan Chuling dengan hangat setelah mengamatinya dengan saksama. Mendengar jawaban Long Zhenglin, otot-otot wajah Yuan Chuling berkedut hebat saat dia membentak. Sialan! Kau belum mati, jadi bagaimana mungkin aku mati sebelum kau? Meskipun Star City mungkin tidak dianggap besar, tetapi tidak kecil juga. Keluarga Long layak disebut sebagai raksasa bisnis makanan dan minuman di Provinsi Shuangqing, dengan aset lebih dari 10 miliar, sementara keluarga Yuan hanyalah bintang yang sedang naik daun di bisnis real estate dengan aset kurang dari 1% milik keluarga Long. Kalau dibandingkan dengan latar belakang keluarga dan modal, keluarga Long tentu saja sangat berbeda dengan keluarga Yuan, dan kecil kemungkinan kedua keluarga itu akan bermusuhan, apalagi Yuan Chuling dan Long Zhenglin akan menjadi sahabat karib. Namun, banyak hal yang sepenuhnya ditakdirkan untuk bertemu oleh surga. Persahabatan Yuan Chuling dan Long Zhenglin bukan karena keluarga mereka, tetapi hanya kebetulan bahwa mereka bersekolah di sekolah yang sama dan menjadi teman sekelas. Meskipun mereka hanya sekelas selama setahun saja, namun mereka berdua telah menjalin persahabatan yang erat, yang berujung pada hubungan yang erat pula antara bisnis keluarga mereka. Baru 2 tahun kemudian, saat orang tua Yuan Chuling bercerai, Yuan Chuling mulai meninggalkan dan menutup diri dari pergaulan sosial, yang berujung pada putusnya hubungan mereka. Namun, persahabatan mereka berdua jelas tidak luntur seiring berjalannya waktu. Meskipun mereka tidak bertemu selama 2 tahun, mereka berdua tidak hanya tidak menjadi orang asing dan tidak asing lagi, tetapi malah menjadi lebih mesra dan hangat. Aku mencari Tang Xiu. Apakah kamu tahu di mana Tang Xiu? Long Zhenglin bertanya langsung kepada Yuan Chuling setelah mengobrol sebentar. Kau datang untuk kakak tertuaku? Apa tujuanmu mencarinya? Setelah mendengar bahwa Long Zhenglin benar-benar datang untuk Tang Xiu, ekspresi heran muncul di wajah Yuan Chuling. Sepengetahuannya, kedua orang ini tidak akan bercampur di dunia yang sama. Tang Xiu adalah kakak tertuamu? Bibir Long Zhenglin berkedut saat mendengar jawaban itu. Ia teringat bagaimana ia memohon dan menjerat Tang Xiu, bahkan memanggilnya seorang guru. Sedikit rasa sakit tiba-tiba menggigit ususnya. Tentu saja, otaknya lebih pintar dariku, nilainya lebih baik dariku, dia lebih tampan dariku, dia tulus dan jujur, juga perhatian dan pengertian pada teman-temannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengakuinya sebagai kakak tertuaku? Yuan Chuling menjelaskan dengan sabar, karena dia pikir Long Zhenglin merasa bahwa Tang Xiu tidak layak menjadi kakak tertuanya meskipun dia tidak tahu untuk apa Long Zhenglin mencarinya. Hei, kamu belum bilang kenapa kamu mencari kakak tertuaku. Yuan Chuling tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah dia melihat Long Zhenglin sedikit linglung setelah dia berbicara. Alasan saya ingin mencarinya adalah karena saya butuh bantuan Tang Xiu. Apakah Anda pernah mendengar tentang proyek desa Bukit Bertembok? Keluarga saya berencana untuk mengubah bisnis makanan dan minuman kami menjadi bisnis catering pariwisata dan menargetkan desa Bukit Bertembok. Namun, kami tidak pernah menyangka bahwa keluarga lain juga mengincar proyek ini dan kemudian memutuskan untuk menentukan pemenangnya dalam taruhan judi. Long Zhenglin bahkan tidak menyembunyikan sedikit pun hal dari Yuan Chuling dan memberitahunya detail lengkapnya. Tunggu sebentar. Aku tidak mengerti. Kau ingin kakak tertua membantumu berjudi? Masalahnya, dia anak mama yang terkenal berperilaku baik. Dia tidak pernah sekalipun masuk ke kasino, dan tidak mungkin dia tahu teknik berjudi. Mata Yuan Chuling membelalak saat dia berbicara dengan ekspresi heran dan kehilangan ketenangannya saat mendengar penjelasan Long Zhenglin. Bab 33, Mengukir Awan dan Memotong Bulan. Anak mama yang berperilaku baik? Ekspresi aneh muncul di wajah Long Zhenglin saat dia mendengar deskripsi Yuan Chuling tentang Tang Xiu. Apakah seorang anak mama yang berperilaku baik akan memasuki game hall?
Mungkinkah anak mama yang berperilaku baik itu membuat bos game hall kehilangan ketenangan dan sopan santunnya? Tunggu. Tunggu dulu. Ada apa dengan ekspresi aneh itu? Mungkinkah bajingan-bajingan itu mengatakan yang sebenarnya? Setelah melihat dengan jelas perubahan ekspresi Long Zhenglin, Yuan Chuling tanpa sadar melirik ke arah Su Xiangfei. Ketika Yuan Chuling baru saja memasuki kelas pagi ini, dia mendengar seseorang menyebarkan rumor dan mengatakan bahwa, setelah Tang Xiu meninggalkan kelas malam kemarin, dia pergi ke aula permainan dan bermain di sana sepanjang malam. Su Xiangfei, Su Duanxin, dan Tan Likuan adalah sumber rumor tersebut. Semua orang dengan mudah mempercayai rumor yang disebarkan oleh trio ini, karena faktanya, Tang Xiu benar-benar tidak kembali ke asrama tadi malam. Mereka berbicara tentang Tang Xiu dengan ekspresi meremehkan dan penuh penghinaan. Bahkan jika Tang Xiu menjadi miskin hasilnya, tapi sampai harus rela menghabiskan malam untuk bermain mesin slot, bukankah sama saja dengan rusaknya moral dan penyakit mental? Tetapi ketika hasil ujian bulanan Tang Xiu keluar, arah opini publik langsung berubah. Semua orang mengira bahwa rumor itu sengaja disebarkan oleh Su Xiangfei, Su Duanxin, dan Tan Likuan untuk mendiskreditkan Tang Xiu karena mereka bertiga dikenal sering keluar dan bermain di aula permainan. Namun, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang Tang Xiu. Xiu memasuki game hall. Selain itu, memasuki aula permainan bukanlah hal terburuk yang pernah dilakukan semua orang, karena sebagian besar siswa di kelas biasa, pada kenyataannya, telah bermain di aula permainan dan banyak dari mereka juga telah bermain game sepanjang malam. Jadi meskipun apa yang dikatakan trio Su Xiangfei itu benar, bagi siswa kelas 10, itu tidak cukup untuk membenci Tang Xiu sedikitpun. Mereka bahkan merasa lebih dekat dan berpikir bahwa dia bukanlah jenis keberadaan yang tidak terjangkau. Sebaliknya, mereka lebih membenci perilaku Su Xiangfei, Su Duanxin, dan Tan Likuan karena mereka memulai rumor dan membuat masalah, mengadu domba teman sekelas mereka sendiri kepada guru di belakangnya. Ini bukan perilaku seorang pria sejati, ini adalah perilaku yang tidak terhormat. Ini adalah kekuatan untuk mencetak 712 poin dalam hasil ujian bulanan. Ini adalah kekuatan untuk merebut peringkat pertama di kelas. Ketiga Su Xiangfei tampaknya tidak menyangka bahwa mereka tidak hanya gagal mendiskreditkan Tang Xiu dan membuatnya dihukum, tetapi malah diasingkan oleh semua teman sekelas mereka. Itu seperti mereka mencoba mendapatkan keuntungan tetapi akhirnya kalah lebih parah, sementara juga menderita kerugian ganda setelah mencoba menipu seseorang. Bajingan-bajingan itu? Mengikuti tatapan Yuan Chuling, Long Zhenglin juga melihat ke arah trio Su Xiangfei saat jejak dingin melintas dari matanya. Kemarin, Long Zhenglin juga menyadari bahwa Su Xiangfei, Su Duanxin, dan Tan Likuan mengikuti Tang Xiu karena dia juga mengikuti Tang Xiu. Selain itu, dia juga mendengar umpatan dan kata-kata tidak hormat dari ketiganya terhadap Tang Xiu. Awalnya, Long Zhenglin hanya mengira bahwa ketiga orang ini hanyalah orang biasa. Mereka hanya iri karena keberhasilan Tang Xiu menyapu bersih klub kesehatan dan kemakmuran lalu mengucapkan kata-kata itu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka adalah teman sekelas Tang Xiu, yang menyebabkan luapan rasa jijik muncul di hatinya. Merasakan rasa jijik dari mata Long Zhenglin, ketiga orang Su Xiangfei tanpa sadar menundukkan kepala mereka dan kulit mereka memucat. Faktanya, setelah Long Zhenglin datang ke kelas, trio Su Xiangfei benar-benar menjadi burung unta yang membenamkan kepala mereka ke dalam pasir. Mereka bahkan tidak berani bernapas, agar tidak diperhatikan oleh Long Zhenglin. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Long Zhenglin akhirnya mengalihkan perhatiannya kepada mereka. Gendut, kau dan aku sudah berteman lama. Kenapa kau tidak memberitahuku di mana Tang Xiu? Setelah menatap ketiga orang Su Xiangfei beberapa saat, Long Zhenglin menarik kembali pandangannya dan bertanya dengan ekspresi cemas. Kau boleh bertanya padaku, tapi kepada siapa aku harus bertanya, ya? Kakak tertua pada dasarnya kabur setelah dia mengambil cuti hari ini. Dia bilang ada sesuatu yang mendesak untuk dilakukan dan harus keluar untuk mengurusnya, mengingat pengalaman sebelumnya, Yuan Chuling menjawab dengan ekspresi getir. Ini, Long Zhenglin tercengang setelah mendengar jawaban Yuan Chuling. Gemuk, jika Tang Xiu kembali, kamu harus segera meneleponku. Jika Tang Xiu tidak muncul besok pagi, kakakku benar-benar bisa mati kali ini. Karena tidak menemukan Tang Xiu, Long Zhenglin kemudian buru-buru pergi setelah meninggalkan pesannya.
Yuan Chuling dan Cheng Yanan menatap dengan mata terbuka lebar di ruang kelas 10, mereka tercengang dengan ekspresi ragu dan terkejut di wajah mereka. Kejutan yang dibawa Tang Xiu kepada mereka dalam 2 hari ini, terlalu besar. Pertama, ia memecahkan rekor dan menjadi pencetak skor pertama ujian bulanan, dan sekarang segera diikuti bahwa ia secara tak terduga berubah menjadi dewa judi. Jika orang lain yang memberitahu mereka bahwa Tang Xiu adalah ahli dalam teknik berjudi, mereka akan membentak dan mengejeknya. Namun karena Long Zhenglin yang memberitahu mereka dan juga secara pribadi datang untuk meminta bantuan Tang Xiu, bahkan jika mereka tidak ingin mempercayainya, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Cahaya bulan bagaikan benang sutra tipis, memproyeksikan bayangan hitam besar bukit di bumi. Di puncak desa bukit bertembok, cahaya bintang menyembur turun dari langit saat menyelimuti tubuh Tang Xiu. Memandikan dirinya dalam cahaya bintang, setiap pori di seluruh tubuh Tang Xiu dengan gila-gilaan menyerap cahaya bintang dan memurnikannya menjadi esensi bintang. Ini adalah kedua kalinya Tang Xiu mengolah seni surgawi kejadian kosmik atas inisiatifnya sendiri setelah kelahirannya kembali. Pertama kali, ia secara aktif mempraktikkan seni surgawi asal kosmik ini adalah ketika ia menemukan bahwa tubuhnya secara tidak sengaja menyesuaikan diri untuk mengolah teknik kultivasi ini. Ia biasa melafalkan seni surgawi asal kosmik ini di dunia abadi selama berhari-hari dan bermalam-malam. Dan sekarang, karena tubuhnya secara pasif mengolah teknik kultivasi ini, dan karena rasa ingin tahu, ia sekarang secara aktif mempraktikkan seni surgawi asal kosmik ini. Namun saat itu, Tang Xiu merasa ada yang tidak beres karena tubuhnya terkoyak kesakitan seolah-olah terbelah. Dan untuk waktu yang sangat lama, Tang Xiu takut untuk secara aktif berlatih seni surgawi asal kosmik. Akan tetapi sekarang, karena dia telah memperoleh sebagian besar bahan mentah dan unsur-unsur untuk meramu cairan pemurni tubuh, Tang Xiu pun memberanikan diri dan berani untuk aktif berlatih latihan pernafasan untuk tahap pertama seni surgawi kejadian kosmik. Bersamaan dengan cahaya bintang yang menyusup ke tubuhnya, esensi bintang di dalam tubuh Tang Xiu meningkat dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. 1, 2, 3, 4. Ketika Tang Xiu secara aktif mempraktikkan seni surgawi asal kosmik untuk pertama kalinya, ia hanya menghasilkan setengah bola esensi bintang di dalam tubuhnya. Hanya setelah berlatih secara pasif selama sebulan, setengah bola esensi bintang itu secara bertahap menjadi bulat, hampir tidak membentuk bola esensi bintang yang penuh dan lengkap. Alasan untuk kedua kalinya secara aktif mempraktikkan seni surgawi asal kosmik ini adalah karena Tang Xiu sedang duduk di atas vena spiritual. Dan dibandingkan dengan upaya sebelumnya saat ia secara aktif mempraktikkan seni surgawi asal kosmik, kecepatan penyerapan cahaya bintang lebih cepat hingga belasan kali lipat. Dengan demikian, kondensasi esensi bintang di dalam tubuhnya juga lebih cepat. Dalam waktu singkat yaitu 2 jam latihan, bola esensi bintang di dalam tubuhnya telah berubah menjadi 4 bola dari 1. Akan tetapi, saat bola-bola esensi bintang di dalam tubuh Tang Xiu telah mencapai 4, kecepatan penyerapannya menurun drastis, otot-otot wajah dan bahunya berkedut dan kejang-kejang dengan hebat sementara keringat kental mengucur keluar dari tubuhnya, menciptakan genangan air di bawah pantatnya. Persyaratan kekuatan untuk mengolah seni surgawi asal kosmik benar-benar sangat tinggi. Meskipun Tang Xiu telah melatih tubuhnya siang dan malam selama sekitar 1 bulan dan meningkatkan kekuatannya dengan sangat banyak, tetapi sebelum dia merendam dan melunakkan dirinya dalam cairan pemurni tubuh Tang Xiu masih seperti orang biasa. Tubuh jasmani manusia memiliki batas toleransi dan daya tahan. Sementara dantian, meridian, saluran meridian, pembuluh darah, dan organ dalam juga perlu istirahat. Mustahil untuk terus mengalirkan energi tanpa henti. Setelah bola-bola esensi bintang 4 terkondensasi di dalam tubuhnya, Tang Xiu merasa bahwa tubuhnya telah mencapai batas yang dapat ditoleransi. Kekuatan ledakan di dalam bola-bola esensi bintang 4 ini terasa seperti dapat membuat tubuhnya meledak berkeping-keping kapan saja. Rasa sakit yang hebat dan tajam membuat Tang Xiu mendongak ke langit sambil mendesis keras, seolah suaranya dapat mengejutkan dunia. Tubuh Tang Xiu segera berguling ke sana kemari ketika kepalanya membentur batu. Untuk sesaat, angin kencang menderu di atas desa bukit bertembok saat angin itu menerbangkan pasir dan batu, serta mengubah langit dan bumi menjadi gelap. Selama sebagian besar waktu, Tang Xiu melemparkan dirinya kemana-mana.
Hanya ketika dia telah mengeluarkan sebagian kekuatan di dalam tubuhnya, dia langsung merasakan rasa lapar yang hebat, membuatnya merasa pusing. Pada saat ini, Tang Xiu bahkan berpikir bahwa ia akan dapat menelan beberapa ekor sapi dengan mudah. Hah? Kok semua kura-kura dan kelinci itu hilang? Ketika Tang Xiu hendak memakan hewan buruan yang telah diburunya untuk memuaskan rasa laparnya, dia mendapati semua hewan buruan, kecuali ular berbisa dan kalajengking di tas sekolahnya telah hilang, membuatnya tercengang. Saat Tang Xiu mulai berlatih, pukul 1 dini hari, mustahil bagi seseorang untuk mendaki bukit di tengah malam. Kelinci dan kura-kura itu juga telah diikat dengan teknik khusus Tang Xiu, jadi mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Jadi dia merasa ini sangat aneh. Setelah merasakan sensasi sesaat, Tang Xiu segera menenangkan dirinya sementara jejak kegembiraan melintas di matanya. Kalau orang biasa yang ke sana, mereka pasti mengira bukit itu angker dan ketakutan setengah mati, mengompol, dan berlari menuruni bukit sambil menangis dan meratap. Namun, Tang Xiu bukanlah orang biasa sejak awal. Dia telah hidup dan berkultivasi di dunia abadi selama 10.000 tahun, dan dia tidak datang ke desa bukit bertembok untuk bertamasya. Sungguh, aku sudah berjalan jauh untuk mencarimu, hanya untuk menemukanmu semudah ini. Tang Xiu telah berusaha mati-matian untuk menemukan jejak binatang buas itu dan pada akhirnya tidak menemukannya. Tetapi saat ini, dia tahu bahwa sejenis binatang buas telah merebut permainan dari tangannya. Setelah menenangkan pikiran dan jiwanya, indera Tang Xiu diperkuat lebih dari 10 kali lipat. Dia telah berlatih seni surgawi asal kosmik secara pasif selama sebulan, sehingga kemampuan inderanya diperkuat, dan 100 kali lebih kuat dibandingkan dengan orang biasa. Inderanya 100 kali lebih kuat, dan tidak ada yang bisa lolos dari mata dan telinga Tang Xiu. Ketika Tang Xiu menyadari bahwa permainannya telah hilang, dia bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Jadi ini menjelaskan bahwa orang yang merampas permainannya bukanlah manusia atau binatang buas, tetapi binatang buas yang telah berkultivasi. Tang Xiu tidak langsung pergi mencari binatang buas itu, tetapi ia mengambil beberapa ranting kering dan kayu dari hutan pinggir jalan dan membakarnya. Ia kemudian dengan santai mulai memanggang binatang buruan itu. Dalam 10.000 tahun hidupnya di dunia abadi, Tang Xiu tidak hanya telah mencapai kesempurnaan tertinggi dalam kultivasi, tetapi ia juga berbakat dalam aspek lain seperti alkimia, susunan formasi, alat dan perangkat pemurnian, menggambar simbol sihir, dan pencapaian akademis atau artistik lainnya. Secara keseluruhan, ia telah menguasai bidang-bidang tersebut dengan tingkat keahlian yang sama, sehingga sangat sulit bagi siapapun untuk mengejarnya. Dan Tang Xiu masih memiliki satu keterampilan dewa, memasak makanan lezat. Hanya untuk memuaskan sifat rakusnya, Tang Xiu tidak ragu untuk menghabiskan 100 tahun untuk memasuki dunia fana. Dia melakukan perjalanan ke seluruh negara di dunia fana untuk menemukan dan mempelajari berbagai legenda dan cerita rakyat, dan akhirnya mencapai penguasaan dalam teknik kuliner dewa, mengukir awan dan memotong bulan. 10 menit kemudian, aroma yang menggoda keluar dari tongkat yang membelah ular berbisa di tangan Tang Xiu. Tang Xiu tidak terburu-buru memakannya, tetapi dia mengeluarkan garam, bumbu-bumbu, bubuk jintan, dan 13 jenis rempah-rempah dari tas sekolahnya saat dia dengan terampil menaburkan bumbu-bumbu di atas daging ular. Bersamaan dengan mekarnya dan pecahnya kulit ular, warna daging ular yang putih dan empuk itu perlahan berubah menjadi kuning keemasan seiring dengan semakin kayanya cita rasa daging itu di udara. Tiba-tiba, Tang Xiu mendengar suara keras yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Hidungnya mencium bau busuk dan bau asap yang menyengat di saat yang bersamaan. Makhluk jahat! Aku sudah lama menunggumu. Tang Xiu tampaknya sudah lama mengantisipasi pemandangan seperti itu. Dia dengan cepat berguling ke depan dan menghindari serangan diam-diam dari belakang, sambil menendang tumpukan arang yang terbakar dan menuangkannya dengan deras ke arah belakang tubuhnya. Bab 34, Perjuangan Hidup dan Mati. Sepersekian detik setelah Tang Xiu menggulingkan tubuhnya ke depan, rotan setebal ember menghantam tanpa ampun ke arah Tang Xiu. Kalau saja Tang Xiu tidak segera berbaring dan menggulingkan tubuhnya, dia pasti akan ditarik keluar oleh rotan ini. Mendesis, mendesis. Karena gagal menarik Tang Xiu, mulut rotan itu mengeluarkan suara tajam dan marah. Benda yang tiba-tiba menyerang Tang Xiu adalah seekor ular piton raksasa yang mengejutkan. Serangan mendadak ular piton itu tidak hanya tidak melukai Tang Xiu,
tetapi matanya juga terluka oleh kayu terbakar yang ditendang oleh Tang Xiu. Seolah-olah Tang Xiu membuatnya marah, tubuh ular piton itu tiba-tiba terangkat tinggi di udara seolah-olah sedang terbang. Mulutnya menyemprotkan kabut merah yang menyelimuti sekelilingnya dalam radius 10 meter. Tubuhnya melesat seperti anak panah yang dilepaskan langsung dari tali busur saat ia langsung melesat ke arah Tang Xiu. Meskipun dia menahan napas, tetapi Tang Xiu masih merasakan pusing untuk sementara waktu. Kabut merah itu ternyata adalah racun yang sangat beracun, dan bahkan tidak perlu masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan tetapi dapat menembus dalam melalui kulit tubuh manusia. Tang Xiu tidak berbeda dengan orang biasa sekarang, dia hanya bisa mencoba memprediksi dan berjaga-jaga untuk mengambil tindakan pencegahan. Jadi, menahan napas terlebih dahulu sudah sangat baik. Namun dengan kultivasinya saat ini, dia tidak dapat mengendalikan pori-pori di tubuhnya. Sambil berguling-guling dan menghindari serangan ular piton itu, Tang Xiu mengeluarkan sebuah belati trisula dari tas sekolahnya dan dengan ganas menusukkannya ke arah punggung ular piton itu. Meskipun dia berhasil lolos dari serangan ular piton itu sekali lagi, tetapi raut wajah Tang Xiu berubah sangat jelek. Meskipun Tang Xiu masih bersikeras menutup mulut dan hidungnya, serta mengandalkan tekadnya untuk tidak bernafas setelah melakukan gerakan yang kuat dan dahsyat, namun pori-pori di tubuhnya tiba-tiba terbuka, menyebabkan kabut racun di dalam tubuhnya meningkat pesat. Sial! Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat atau aku bisa mati di tempat ini hari ini. Merasakan racun menyebar di dalam tubuhnya, jejak dingin melintas di mata Tang Xiu saat pikirannya langsung menjadi jernih. Pada saat berikutnya, Tang Xiu mengambil banyak tanaman obat. Dia cepat-cepat mengunyah tanaman obat itu dan pun berguling ke arah kayu bakar yang menyala. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di kakinya akibat kayu bakar yang terbakar, Tang Xiu menatap ular piton itu dengan mata penuh semangat juang. Sebelumnya, Tang Xiu datang ke desa Bukit Bertembok untuk mencari seekor binatang buas, tetapi pada dasarnya dia tidak memperhitungkan bahaya dan risiko yang dibawa oleh binatang buas itu. Dan ular piton ini jelas berada di luar risiko yang dia duga, dan bahkan telah menangkapnya tanpa persiapan. Tang Xiu sudah lama terbiasa dengan kekuatannya di dunia abadi, memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi segala jenis monster aneh dan ganjil. Oleh karena itu, ia belum sepenuhnya beradaptasi dengan kondisinya saat ini sebagai orang normal. Untungnya, Tang Xiu telah memetik beberapa tanaman obat yang memiliki efek detoksifikasi saat dia mendaki bukit untuk mencegahnya keracunan. Meskipun tanaman obat ini tidak dapat sepenuhnya menghilangkan racun yang sangat beracun di dalam tubuhnya, tetapi dapat menekannya untuk sementara. Alasan mengapa Tang Xiu mengebor api unggun bukanlah karena ia ingin menyiksa dirinya sendiri, tetapi karena ia dipaksa melakukannya. Api jelas memiliki efek pengusiran terhadap kabut merah beracun, karena tidak ada kabut merah di sekitar api unggun. Itu sama saja dengan Tang Xiu yang menemukan tempat yang sangat baik untuk melindungi dirinya sendiri. Mendesis! Mendesis! Ular piton hitam rupanya juga menyadari niat Tang Xiu saat ekornya berguling dan menghantam dengan ganas ke arah Tang Xiu. Jejak cahaya licik melintas di mata si ular piton hitam sementara Tang Xiu melompat tinggi di udara untuk menghindari serangan si ular piton hitam. Dengan suara keras yang berdenting-denting, api unggun itu tiba-tiba terlempar ke udara dan tidak ada satupun kayu bakar yang tersisa. Ternyata ular piton hitam itu menargetkan api unggun di tanah dan bukan Tang Xiu. Makhluk jahat terkutuk, tampaknya kau telah memasuki tahap konvergensi roh, aku tidak akan pernah mengizinkanmu hidup. Setelah melihat informasi seperti itu dari ular piton hitam, ekspresi terkejut dan ngeri melintas di wajah Tang Xiu saat niat membunuh yang kuat melonjak dari tubuhnya. Karena Tang Xiu mampu bersembunyi di dalam api unggun, dia secara alami mampu menjaga diri dari serangan ular piton hitam yang menghancurkan api unggun tersebut. Dengan pengalaman bertempurnya yang luas, Tang Xiu menghindari serangan ular piton hitam, dan pada saat yang sama, dengan cekatan memutar belati trisulanya saat ia menusuk titik 7 inci di bawah kepala ular piton hitam. Si ular piton hitam yang malang, yang masih bersemangat setelah menghancurkan api unggun itu, tiba-tiba merasakan sakit yang amat sangat dari bagian tubuh vitalnya, menyebabkan tubuhnya mendadak membeku dan kaku. Saat serangan Tang Xiu mengenai sasaran, dia tidak ragu untuk mengeluarkan belati trisula, mengupas segumpal daging dan darah, lalu dia menusukkannya masuk dan keluar sekali lagi.
Baru setelah ditusuk berulang kali sebanyak 3 kali, ular piton hitam bereaksi karena rasa sakit yang amat sangat. Ia melingkari dan berguling di atas ekornya, berusaha melingkari dan mencengkeram Tang Xiu. Saat itu, Tang Xiu telah membuat luka seukuran kepalan tangan sepanjang 7 inci di bawah kepala ular piton hitam dan darah mengucur dari luka ular piton itu. Tang Xiu telah membaca dan mempelajari seni surgawi asal kosmik berkali-kali dalam inkarnasi masa lalunya, bahkan telah mendarah daging dan menjadi nalurinya. Tentu saja, ia juga telah menghafal bahan-bahan mentah dan material yang dibutuhkan untuk meramu cairan pemurni tubuh untuk mengolah seni surgawi asal kosmik. Inti sari darah pertama yang ditumpahkan si pembunuh dapat dikatakan sebagai bagian yang paling inti, dan Tang Xiu tidak ingin melewatkannya barang sedetik pun. Mulut Tang Xiu tanpa ampun menggigit luka seukuran kepalan tangan 7 inci di bawah kepala ular piton hitam dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, tangan Tang Xiu mencengkeram erat tubuh ular piton itu agar tidak terlempar dari tubuhnya. Ular piton itu sama sekali tidak menyangka bahwa gelombang pertarungan dapat berbalik secepat ini dan bahkan mungkin dikalahkan. Saat menyadari bahwa ia telah kehilangan keunggulannya terhadap semut dan bahkan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, ia menjadi cemas. Dengan suara "bang" yang keras, ekor ular piton hitam itu menghantam keras lengan Tang Xiu dan rasa sakitnya membuat wajah Tang Xiu berkedut keras. Sebenarnya, ekor ular piton hitam itu awalnya ingin menyerang kepala Tang Xiu. Namun, pada saat kritis, dia tidak ragu untuk menengokkan kepalanya ke samping dan lolos dari malapetaka. "Makhluk jahat, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu hari ini." Tang Xiu jelas merasakan bahwa ular piton hitam telah mematahkan salah satu lengannya, hanya menyisakan satu lengan yang utuh. Karena terpaksa menahan rasa sakit yang hebat di lengannya, sekilas ekspresi garang terpancar di mata Tang Xiu. Dalam sepersekian detik, dia mencengkeram belati trisula dengan giginya saat dia dengan cepat menusuk luka Black Python sebelumnya. Ketika belati trisula telah menancap sepenuhnya pada luka itu, Tang Xiu kembali meneruskan menghisap saripati darah ular piton hitam itu. Di bawah rasa sakit yang tajam, ular piton hitam berguling dan mengamuk di mana-mana sambil menyemprotkan kabut beracun berwarna merah tua. Ia mengeluarkan suara mendesis saat hidungnya mengeluarkan udara dingin dan suram, mengirimkan hawa dingin ke hati siapapun yang melihatnya. Saat ular piton hitam telah mengumpulkan kembali kekuatannya dan menyiapkan ekornya untuk menyerang Tang Xiu lagi, Tang Xiu menyeringai jahat sambil menggunakan mulutnya untuk memutar belati trisula lebih dalam ke tubuh ular piton hitam. Di bawah gerakan berputar dari belati trisula, kekuatan yang telah dikumpulkan dengan susah payah oleh ular piton hitam langsung lenyap dan serangannya pun terhenti dalam sekejap. Menyadari ekornya tak sanggup menyerang Tang Xiu dengan efektif, ular piton hitam akhirnya berubah menjadi kacau saat ia mulai membenturkan tubuhnya dan tubuh Tang Xiu ke batu besar dan pohon-pohon tua di bukit. Tang Xiu mengamati sekelilingnya dengan waspada. Dia dengan cepat dan cekatan bersembunyi untuk menghindari terkena setiap kali ular itu mengenai batu dan pohon dan mencoba meminimalkan kerusakan pada tubuhnya, sementara pada saat yang sama hampir tidak berhenti untuk terus menghisap saripati darah ular piton hitam. Saat Tang Xiu dengan panik menghisap saripati darahnya, saripati darah ular piton hitam mengalir keluar dengan deras karena kekuatannya terus melemah tanpa henti. Akhirnya, ular piton hitam tampaknya menyadari bahwa hidupnya mungkin akan berakhir. Ia tidak melawan lagi dengan panik, tetapi melingkarkan tubuhnya dan melesat dengan ganas menembus kepalanya langsung ke arah tertentu. Saat tubuh Tang Xiu terangkat tinggi di udara, dia sangat terkejut dan wajahnya berubah pucat pasi. Ternyata kali ini ular piton hitam tidak menghantam batu besar dan pohon tua beserta tubuh Tang Xiu, melainkan langsung terlempar dan jatuh dari bukit. Ular piton hitam itu tampaknya menyadari bahwa ia tidak dapat melakukan apapun terhadap Tang Xiu, dan bahkan ia juga dapat kehilangan nyawanya. Ia tidak ragu untuk memilih untuk binasa bersama Tang Xiu. "Mungkinkah hari ini aku akan mati bersama ular piton ini?" Sambil mendengarkan desiran angin yang menusuk telinganya, sembari juga melihat ke arah tanah gelap yang tak terlihat di bawah sana, keputusasaan dan keputusasaan menyembur keluar dari hati Tang Xiu saat keengganan memenuhi dirinya. "Tidak. Aku datang ke dunia ini dan akhirnya bisa melihat ibu dengan susah payah. Aku harus hidup." Dalam sepersekian detik, Tang Xiu menguatkan pikirannya saat keyakinan yang kuat terpancar dari matanya.
Tang Xiu mengeluarkan belati trisula, dan sedetik kemudian, dengan panik menarik dirinya keluar dari tubuh ular piton hitam. Ular piton hitam itu sudah tidak memiliki kekuatan lagi saat ini. Di bawah serangan yang dilakukan oleh Tang Xiu, ia bahkan tidak dapat melawan dan hanya dapat membuat Tang Xiu meninggalkan bekas luka yang mengerikan di tubuhnya. Namun, raut wajah Tang Xiu langsung menunjukkan keterkejutan. Karena, selain dari titik 7 inci di kepala ular piton hitam, belati trisula itu bahkan tidak mampu menembus bagian tubuh ular piton hitam yang lain. Tang Xiu kemudian menyadari bahwa jika dia tidak menangkap ular piton hitam itu tanpa persiapan dan menusuk satu-satunya kelemahannya, di 7 inci di bawah kepalanya, dia tidak akan mampu melukai tubuh ular piton hitam itu hari ini. Bahkan sangat mungkin dia kehilangan nyawanya sendiri karena ular piton hitam ini. Tang Xiu tertegun sejenak. Sudah lebih dari 100 meter sejak ia jatuh bersama ular piton hitam. Saat ini, Tang Xiu sudah samar-samar dapat melihat rumah-rumah di kaki bukit dan juga medan berbatu yang aneh. Tubuhku tidak ada bedanya dengan daging manusia. Jatuh dengan kecepatan seperti ini pasti akan mengubahku menjadi daging cincang. Saat melihat tubuhnya semakin dekat ke tanah, kecemasan dan kekhawatiran yang mendalam semakin menyelimuti hati Tang Xiu. Matanya seperti elang saat dia melihat ke bawah dengan tajam untuk mencari peluang bertahan hidup. Melihat jauh ke bawah, Tang Xiu hanya bisa melihat batu dan bebatuan. Tidak ada pohon atau rawa, menyebabkan Tang Xiu hampir putus asa. Saat Tang Xiu tengah memikirkan kematiannya sudah dekat, setetes air hujan tiba-tiba jatuh lembut ke wajahnya, menyebabkan dia menatap kosong sejenak. Bagaimana bisa hujan turun sementara langitnya cerah? Ekspresi bingung memenuhi mata Tang Xiu saat dia menatap ke langit dan melihat seluruh langit luas itu penuh dengan bintang-bintang dengan sinar bulan yang menyilaukan dan terang di atas kepalanya. Aku menemukannya. Mata Tang Xiu berbinar-binar ketika dia mendapati bahwa tetesan air yang jatuh di wajahnya bukanlah tetesan air hujan, melainkan saripati darah yang mengalir keluar dari tubuh ular piton hitam. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Bab 35, Bahan dan Material selesai. Saat itu pukul 3 pagi, waktu paling gelap sebelum fajar. Ini juga merupakan waktu ketika para petani di sekitar bukit sebagian besar masih tertidur lelap. Namun, suara keras, seakan-akan guntur teredam menghantam daratan datar, tiba-tiba terdengar di dekat kaki desa bukit bertembok, membangunkan penduduk desa yang sedang tidur. Penduduk desa yang sedang tidur hanya bergumam setengah sadar kepada diri mereka sendiri sambil membalikkan badan dan melanjutkan tidurnya. Beberapa penduduk desa mendengarkan dengan seksama, dan selain suara burung hantu yang meraung, tidak ada suara lain, sehingga mereka pun perlahan kembali tidur lagi. Tiba-tiba, seseorang secara mengejutkan muncul di atas ular yang jatuh ke tanah. Orang ini dan ular itu pernah bertarung dengan hebat di desa pegunungan bertembok. Saat itu Tang Xiu dan ular piton hitam. Ular piton hitam telah mati saat ini, tubuhnya melingkar dan menggumpal. Tang Xiu berdiri di tengah tubuhnya yang melingkar, meringis kesakitan dengan ekspresi ketakutan yang masih melekat di wajahnya. Di saat-saat terakhir hidup dan matinya, Tang Xiu menyadari bahwa ular piton hitam itu akan mati, jadi dia tidak melawan lagi. Ketika dia mengalihkan pandangannya, dia tidak ragu-ragu menggunakan tubuh ular piton hitam itu untuk melindungi dirinya. Setelah beberapa saat, Tang Xiu seperti pangsit yang dibungkus dan dibungkus dengan kuat, menutupi seluruh bagian tubuhnya. Pada saat itu, ular piton hitam pun menyadari niat Tang Xiu dan tanpa sadar ingin menggunakan tubuhnya yang keras bagaikan batu, padat, dan kekuatannya yang luar biasa untuk melilit-lilit tubuh Tang Xiu dan mengubahnya menjadi daging cincang. Namun saat ular piton hitam hendak melancarkan jurusnya, badannya sudah terkapar ke tanah. Nyawa ular piton hitam sudah berada di ujung tanduk, ia langsung mati karena hantaman dahsyat itu dan tidak dapat melukai Tang Xiu lagi karena tubuhnya yang keras bagaikan batu retak dan terkoyak. Baru setelah menenangkan dirinya, Tang Xiu melepaskan ikatan ekor ular piton itu lalu merangkak dari tanah dan berdiri dengan gemetar. Melihat ular piton hitam yang hancur dan terluka parah serta berlumuran darah, Tang Xiu tidak dapat menahan perasaan sangat beruntung. Kalau saja hidupnya tidak dipertaruhkan dan ia terpikir untuk menyelamatkan diri, ia bisa saja berubah menjadi daging cincang bersama ular piton hitam. Tubuh ular piton hitam bagaikan batu keras yang kokoh, sedangkan tubuhnya adalah tubuh manusia yang bisa runtuh hanya dengan satu pukulan.
Meskipun Tang Xiu akhirnya selamat karena menggunakan tubuh Black Python di saat kritis dan telah menutupi seluruh tubuhnya, namun di bawah kekuatan benturan yang begitu besar, kepalanya masih menerima beberapa memar. Setelah menghabiskan banyak usaha, Tang Xiu perlahan-lahan menenangkan diri saat dia mengeluarkan belati trisula dan memotong sedikit kulit ular piton hitam. Kulit ular piton hitam ini dari seluruh tubuhnya, selain digunakan untuk meramu obat, kulitnya juga cukup untuk membuat 3 set pakaian. 1 untuk ibu, 1 untukku, dan 1 lagi untuk si gendut. Tang Xiu mulai menghitung setelah menguliti ular piton itu dengan susah payah. Organ dalam ular piton hitam adalah bahan utama untuk meramu obat, tetapi organ dalam ular piton hitam ini agak terlalu besar, dan aku tidak akan membutuhkan sebanyak ini untuk meramu cairan pemurni tubuh. Aku dapat menggunakan sisanya untuk meramu minuman keras dan menggunakannya untuk memulihkan tubuh ibu, dan menjual sisanya. Sebagian urat dan otot ular piton hitam akan digunakan untuk meramu cairan pemurni tubuh dan sisanya akan digunakan untuk memurnikan beberapa peralatan. Namun daging ular piton hitam ini, meskipun sangat besar, tetapi beracun dan jelas tidak dapat dikonsumsi oleh orang biasa. Sepertinya hanya aku yang dapat menikmati daging ini. Tang Xiu menghabiskan 3 jam berikutnya untuk menyelesaikan pemisahan bahan-bahan yang diambil dari tubuh ular piton hitam dan menumpuknya. Namun setelah dia berdiri dan menegakkan tubuhnya, dia benar-benar tercengang. Ia tidak tahu sudah berapa tahun ular piton hitam ini berlatih, karena tubuhnya seperti ember tebal dan keras dengan panjang sekitar 20 meter. Tumpukan material yang terpisah dari seluruh tubuhnya secara tak terduga hampir setinggi dirinya. Tidak memiliki cincin spasial benar-benar merepotkan. Tang Xiu tersenyum masam dan melihat sekeliling. Setelah berpikir bahwa tidak akan ada yang datang sepagi ini ke daerah berbatu ini, dia naik kembali ke puncak bukit. Tang Xiu telah meninggalkan tas sekolahnya beserta telepon seluler, dompet, dan barang-barang lain di dalamnya sebelum dia mengkritik permainan tersebut. Setengah jam kemudian, Tang Xiu telah berhasil memanjat puncak bukit dan mendapati tas sekolahnya berantakan. Ramuan obat langka dan berharga, bersama dengan beberapa perlengkapan darurat khusus di tas sekolahnya, pada dasarnya telah hancur saat Tang Xiu melawan ular piton hitam. Satu hal yang membuat Tang Xiu menghela napas lega adalah saat ia mendapati ponsel yang baru saja dibelinya kemarin sore masih utuh di dalam tas sekolahnya. Layar ponsel itu ternyata cukup kuat dan bahkan bersinar. Jika telepon seluler itu rusak, Tang Xiu yakin banyak orang akan terkejut ketika dia mengirimkan tumpukan material Black Python ini ke kota utama. Bansho, cari truk anti bocor yang bagus dan kirimkan padaku. Dan beritahu Dingzi untuk mencari kompartemen pembeku, Tang Xiu berbicara setelah menekan nomor Bansho. Bansho dan Dingzi adalah penjahat yang datang bersama Heisan, yang menyebabkan kekacauan di restoran Linjia beberapa hari yang lalu. Setelah Tang Xiu membereskan mereka dengan kejam, mereka mengikuti tanpa berpikir dan hanya patuh pada Tang Xiu. Hari ketika Tang Xiu menghajar gerombolan Heisan di restoran, dia tidak melepaskan begitu saja ketujuh penjahat itu tetapi menggunakan teknik pengekangan pada tubuh mereka untuk mencegah mereka mengingkari janji untuk merenovasi restoran dan melarikan diri darinya. Ketika kelompok Heisan meninggalkan restoran, mereka memang mengabaikan kata-kata Tang Xiu. Heisan dan Lumao, Bansho dan Dingzi, dan yang lainnya juga sama. Setelah disiksa oleh Tang Xiu, mereka tidak sabar untuk bersembunyi jauh dari Tang Xiu, dan semakin jauh darinya semakin baik. Itu karena kesan yang diukir Tang Xiu dalam jiwa mereka terlalu dalam. Dia terlalu ganas, dingin, kejam, dan kejam serta memiliki kekuatan yang sangat hebat, menyebabkan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Heisan dan yang lainnya berpikir bahwa selama mereka menemukan tempat untuk bersembunyi, mustahil bagi Tang Xiu untuk menemukan mereka. Mereka berpikir bahwa mereka akan baik-baik saja selama mereka tidak membuat masalah dengan restoran Linjia. Karena takut Tang Xiu akan melacak dan menemukan mereka di Shangwen Real Estate, Heisan dan yang lainnya tidak berani pergi ke Shangwen Real Estate dan meminta sisa setengah dari hadiahnya. Setelah sebagian besar waktu berlalu, mereka tahu bahwa Tang Xiu hanya berjalan-jalan sebentar di pintu masuk restoran sebelum dia pergi, dan dia tampaknya berpikir bahwa mereka tidak berdaya. Mereka tidak bisa menahan perasaan senang dan berpikir bahwa keputusan mereka benar. Baru setelah malam tiba, saat mereka sedang bersama di tempat berkumpul, Heisan dan gerombolannya menyesalinya hingga babak belur.
Rasa sakit yang akut dan parah menyerang Heisan dan kawanannya hampir bersamaan. Mereka bahkan pergi ke rumah sakit untuk mencari dokter yang bisa menyembuhkannya dan melakukan pemeriksaan lengkap, tetapi ternyata tidak ada yang salah dengan tubuh mereka. Jadi, tidak ada cara untuk menghentikan rasa sakit ini. Ketika Heisan dan yang lainnya bertanya tentang kondisi masing-masing, mereka akhirnya menemukan hal yang sama. Rasa sakit yang tajam ini pasti berhubungan dengan Tang Xiu, dan hanya dia sendiri yang bisa melepaskan mereka dari rasa sakit ini. Karena mereka bertujuh tidak mampu menyembuhkan rasa sakitnya, dan saat itu sudah tengah malam, mereka tidak punya pilihan lain selain berkumpul di depan restoran Linjia. Tentu saja, Tang Xiu tidak mungkin menunggu mereka di tengah malam di restoran Linjia. Baru pada keesokan paginya Tang Xiu tiba di restoran Linjia dengan tenang. Sementara rasa sakit yang parah dan akut telah menyiksa Heisan dan gengnya sepanjang malam. Melihat Tang Xiu, Heisan dan gerombolannya seperti anak yang melihat orang tua mereka bersujud memohon agar Tang Xiu melepaskan mereka dari penderitaan. Mereka juga menyampaikan penyesalan dan janji, serta menunjukkan sikap tulus dan jujur. Tang Xiu tersenyum dan tertawa. Dia tidak mempersulit keadaan dan langsung membantu mereka menghentikan rasa sakit. Dia kemudian meninggalkan pesan, bersikaplah baik dalam merenovasi restoran, dan segera pergi, meninggalkan Heisan dan gengnya berdiri di depan restoran sambil saling memandang. Akan tetapi Heisan dan gerombolannya tidak berani mengabaikan perkataan Tang Xiu kali ini, mereka pun tidak berani bermalas-malasan dan berbuat curang. Heisan dan komplotannya pada dasarnya memeras otak dan mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk merenovasi restoran itu demi memuaskan Tang Xiu. Karena mereka ingin rasa sakitnya hilang sepenuhnya. Hanya dalam 2 hari, Heisan dan gengnya berhasil membangun kembali restoran Linjia. Mereka menghabiskan hampir 600.000 yuan. Mereka tidak hanya menghabiskan lebih dari pembayaran dari Shangwen Real Estate untuk membayar Tang Xiu di muka, tetapi mereka juga harus menghabiskan tabungan mereka sendiri untuk itu. Itu karena rasa sakit yang disebabkan oleh teknik pembatasan benar-benar tak tertahankan. Tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga menyiksa jiwa mereka. Mereka tidak ingin menderita rasa sakit seperti itu lagi. Tang Xiu sangat puas dengan efisiensi dan kualitas kerja Heisan dan kelompoknya. Dia menyingkirkan teknik pembatasan pada Bansho, Dingxi dan tubuhnya, dan bahkan secara langsung menyembuhkan luka-luka di tubuh mereka. Namun, Heisan dan Lumao adalah pengecualian. Tang Xiu hanya mencabut larangan pada tubuh mereka dan menolak untuk menyembuhkan luka mereka. Tang Xiu berkata bahwa mereka sudah sangat beruntung karena masih hidup, jadi mereka tentu tidak boleh berharap bahwa dia akan menyembuhkan mereka. Namun, seperti kata pepatah, pertukaran pukulan dapat mengarah pada persahabatan. Setelah melalui pertarungan ini, rasa takut dan hormat yang mendalam terhadap Tang Xiu tertanam dalam diri Heisan dan Lumao, karena mereka juga takut untuk memprovokasi dia lagi. Namun, Bansho, Dingxi, dan yang lainnya kagum dan menganggap Tang Xiu sebagai putra surga. Mereka dapat melihat bahwa Tang Xiu memperlakukan orang lain dengan adil dan tahu perbedaan antara rasa terima kasih dan dendam. Oleh karena itu, mereka tidak hanya tidak takut pada Tang Xiu, tetapi sebaliknya dengan berani dan tanpa malu mengikuti Tang Xiu, dengan harapan Tang Xiu akan mengajari mereka sedikit seni bela dirinya. Namun wajar saja jika Tang Xiu terlalu malas menanggapi Bansho, Dingxi dan yang lainnya, meski ia juga tidak dengan sengaja mengasingkan mereka. Itu karena Tang Xiu juga menyadari bahwa dunia tidak akan pernah kekurangan tokoh kecil seperti Bansho dan Dingxi. Orang-orang seperti mereka seringkali rendah hati dan tidak berharga, tetapi begitu mereka muncul di saat kritis, kekuatan mereka bisa jadi lebih mengerikan daripada kekuatan tokoh-tokoh besar. Sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup, Tang Xiu tidak ragu menggunakan otot-otot ini untuk kebutuhannya. Bansho bergerak sangat cepat. Saat itu pukul 6 pagi, dan dia sudah bergegas dan mengendarai truk besar selama setengah jam dan tiba di tempat yang ditentukan di kaki desa Bukit Bertembok. 3 penjahat lain yang sebelumnya membuat kekacauan di restoran Linjia juga tiba pada saat yang sama dengan Bansho di desa Bukit Bertembok. Bos! Dingxi belum datang karena dia masih mencari gudang yang tepat. Kamu bilang semakin sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, semakin baik. Jadi aku hanya memanggil mereka bertiga. Beritahu kami apa yang perlu kami lakukan. Setelah melihat Tang Xiu, Bansho segera datang dan melapor dengan ekspresi gembira.
Geng Bansho telah mengikuti Tang Xiu selama beberapa hari, tetapi Tang Xiu hanya bersikap dingin kepada mereka. Ini adalah pertama kalinya Tang Xiu meminta bantuan dari mereka. Ini berarti bahwa Tang Xiu tidak lagi membenci mereka, menyebabkan geng Bansho secara alami merasa sangat senang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 36, Cara Mengendalikan Bawahan. Ekspresi tercengang tampak di wajah 4 orang yang dipimpin Bansho saat melihat tumpukan daging ular dan kulit ular di tanah. "Bebe bos, kau tidak mungkin membunuh naga jahat dari danau bintang bukit bertembok ini, kan?" Raut terkejut dan ngeri menyelimuti wajah Bansho saat dia melirik Tang Xiu sambil bertanya dengan suara terbata-bata. "Naga jahat? Apa maksudnya?" Tang Xiu awalnya ingin memarahi Bansho karena dia terlalu banyak bicara, tetapi dia menelan kembali kata-katanya karena Bansho tampaknya sangat akrab dengan desa Bukit Bertembok. Karena Tang Xiu ingin tahu lebih banyak tentang desa Bukit Bertembok, ia telah menanyakannya kepada para petani dari desa kaki bukit kemarin sore. Namun, penduduk setempat ini bungkam, dan jelas memiliki mentalitas waspada dan hati-hati terhadap orang asing. Jadi, sangat sulit bagi Tang Xiu untuk mendapatkan informasi yang akurat dari mulut mereka. Saya sebenarnya berasal dari desa Bukit Bertembok ini. Saya mendengar dari kakek saya bahwa ada naga jahat dari Danau Bintang Bukit Bertembok yang bersembunyi di desa Bukit Bertembok ini. Setiap kali bulan purnama muncul, ia akan keluar dari Danau Bintang Bukit Bertembok untuk memangsa ternak yang dipelihara oleh penduduk desa. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di desa Bukit Bertembok takut untuk memelihara ternak lagi. Karena itu berarti sama saja dengan memberi makan dan membesarkan naga jahat. Karena takut diserang dan dilukai oleh naga jahat, setiap rumah di bukit ini harus menggantung lentera merah di depan rumah mereka dan semua lampu juga harus dinyalakan. Para pemburu juga takut berburu di perbukitan karena tidak ingin dimangsa dan dimakan oleh naga jahat secara tidak sengaja. Tapi kalau dipikir-pikir, aneh juga. Sudah 20 tahun berlalu, dan tidak pernah sekalipun kita mendengar berita tentang naga jahat ini lagi. Kita mengira naga jahat itu sudah mati atau pindah dari tempat ini. Jadi aku tidak pernah menyangka dia akan muncul lagi sekarang. Lagi pula, kaulah yang membunuhnya. Karena kegembiraannya, Bansho menceritakan semua yang diketahuinya tentang informasi Black Python secara berkala. Dia juga menceritakan rumor-rumor tersebut, meskipun dia tidak tahu apakah rumor-rumor itu benar atau palsu. Itu karena Tang Xiu sendiri jelas telah mendengar beberapa rumor yang dibuat-buat oleh penduduk desa. Tidak ada berita tentang pergerakan dalam 20 tahun terakhir. Ini berarti bahwa ular piton hitam ini mencoba menerobos kemacetan selama 20 tahun, atau karena ia dalam kondisi lemah karena cedera. Tiba-tiba, jejak kecemerlangan melintas di mata Tang Xiu. Jika ular piton hitam berada dalam kondisi lemah selama 20 tahun karena cedera, maka itu berarti ada binatang buas lain yang bersembunyi di desa Bukit Bertembok. Dengan demikian, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk meramu cairan pemurni tubuh untuk mengolah tubuh tirani bintang lapisan kedua untuk seni surgawi asal kosmik sudah terpecahkan. Dengan otot 5 orang, semua daging ular di tanah telah dimuat ke truk besar dalam waktu setengah jam. Hampir pada saat yang sama, Bansho juga menerima panggilan telepon dari Dingzi, yang memberitahunya bahwa dia telah menyewa kompartemen freezer. "Bos, apakah Anda ingin menyewa kompartemen pembeku untuk menyimpan daging ular ini? Tapi jumlahnya cukup banyak, Anda tidak akan dapat menggunakannya sendiri. Bagaimana kalau kita memasok sisa surplus yang banyak itu ke restoran Linjia dan menjualnya di sana? Kita dapat memperoleh sumber pendapatan lain sekaligus membayar sewa gudang dengan cara ini." Di tengah perjalanan menuju tujuan, Bansho bergumam. "Semua daging ular ini sangat beracun. Selain itu, aku punya kegunaan lain untuk mereka, dan itu bukan makanan yang bisa dimakan." Tang Xiu menatap Bansho sejenak dan berbicara dengan nada yang dalam. Mendengar penjelasan Tang Xiu, Bansho tidak bisa menahan keringat dingin. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan buru-buru meminta maaf. Tang Xiu juga tahu bahwa Bansho berbicara atas dasar niat baiknya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika bukan karena takut Bansho akan memakan daging ular itu, dia juga tidak mau menjelaskannya. Setelah berbicara seperti itu, Bansho tidak berani berbicara lagi.
Yang lain juga melihat bahwa Tang Xiu tampak sedang memikirkan sesuatu, dan mereka takut untuk bersuara agar tidak mengganggu Tang Xiu dan memancing amarahnya. Melaju tanpa sepatah kata pun, truk besar itu dengan cepat tiba di ruang pembeku yang terletak di kawasan Old River Street, tempat Ding Zi telah menunggu Tang Xiu dan gerombolannya. Ngomong-ngomong, kalian semua sebenarnya tidak punya karakter yang buruk. Mulai sekarang, jangan lakukan pemerasan dan pemerasan seperti itu lagi, dan berhentilah menyakiti orang lain dan merusak properti orang lain. Kalau mau, kalian bisa pergi ke restoran dan bekerja di sana. Kalian tidak perlu tinggal di sana sepanjang hari. Bantu saja di sana sesekali. Kalian bisa menggunakan kekuatan fisik kalian untuk mencari nafkah sendiri seperti mengangkat barang atau menggunakan mulut kalian untuk mempublikasikan restoran. Ketika Tang Xiu melihat kekuatan fisik yang luar biasa dari Ban Shou, Ding Zi, dan yang lainnya ketika mereka memindahkan daging ular ke dalam kompartemen freezer, maka dia mengucapkan kata-kata ini dengan serius. Setelah menyadari hal itu selama beberapa hari pengamatan, Tang Xiu menemukan bahwa, meskipun Ban Shou, Ding Zi, dan kelompoknya telah bercampur dengan Heisan, tetapi di lubuk hati mereka tidak mau menjalani kehidupan seperti itu. Itu hanya karena mereka tidak memiliki keterampilan profesional tertentu, sementara mereka juga selalu dicemooh dan dicemooh oleh keluarga atau teman-teman mereka. Dengan demikian, hal itu menyebabkan mereka ingin memiliki sesuatu yang dapat memberi mereka kedudukan, wajah, dan membuat keluarga serta teman-teman mereka memandang mereka dengan kagum dan hormat. Ban Shou, Ding Zi, dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa keinginan mereka akan membuat mereka menjadi sampah setelah mengikuti Heisan. Bukan saja mereka tidak mendapatkan pengakuan dan rasa hormat dari keluarga dan teman-teman mereka, tetapi juga meningkatkan perlakuan dingin dan kebencian dari mereka. Mereka menjadi semakin busuk dan hancur. Dengan demikian, siklus itu berulang dan berkembang menjadi lingkaran setan karena mulai di luar kendali mereka. Terima kasih telah melayani kami, bos. Kami tidak akan mengecewakan harapan Anda. Tenang saja, bos. Mulai sekarang, pekerjaan berat dan melelahkan di restoran ini akan kami tangani. Kami akan memastikan Bibi tidak akan pernah lelah. Jika ada bajingan yang berani membuat kekacauan di restoran, kami akan membersihkan dan mengusir mereka. Mendengar perkataan Tang Xiu, ekspresi lelah dan lesu di wajah Ban Shou, Ding Zi, dan kawanannya tiba-tiba berubah gembira dalam sekejap, bagaikan lelaki yang melihat cewek seksi. Meskipun bisnis restoran Linjia tidak begitu baik sebelumnya, tetapi mereka benar-benar dapat melihat bahwa restoran Linjia sangat berkembang pesat akhir-akhir ini. Pepatah mengatakan, mundur selangkah sebelum melangkah maju 10.000 langkah. Bahkan jika bisnis restoran Linjia sepi, itu tidak menjadi masalah bagi mereka, karena mereka memiliki motif lain dalam pikiran. Mereka hanya ingin bisa lebih dekat dengan Tang Xiu melalui bekerja di restoran. Hanya setelah Tang Xiu senang dan menyetujui mereka, barulah dia bersedia mengajari mereka kungfu setengah roti miliknya sedikit saja. Dengan ini, mereka dijamin akan bangkit. Selain itu, bisnis restoran Linjia sedang naik daun akhir-akhir ini. Dengan pemahaman mereka tentang Su Lingyun, selama mereka mendapatkan persetujuan Su Lingyun, dia pasti tidak akan pernah memperlakukan mereka dengan buruk. Mereka juga bisa mendapatkan kembali harga diri dan rasa hormat dari keluarga dan teman-teman mereka dengan pekerjaan seperti ini. Ini uang untuk kalian semua. Ambillah. Anggap saja ini sebagai kompensasi atas renovasi restoran ini. Melihat ekspresi gembira dari Ban Shou, Ding Zi, dan yang lainnya, Tang Xiu juga sangat menyadari pikiran mereka, tetapi dia tidak mempermasalahkannya dan hanya tersenyum. Tang Xiu kemudian mengeluarkan kartu ATM-nya dan memberikannya kepada Ban Shou dan Ding Zi. Ah, ada satu hal lagi. Beli baju baru dan ubah gayamu saat ini. Semuanya. Jika kamu membantu di restoran dengan penampilan menyebalkan seperti ini, kalian semua hanya akan membuat pelanggan takut. Setelah menatap Ban Shou dan gengnya sejenak, Tang Xiu menambahkan perintahnya. Alasan mengapa Tang Xiu memberikan uang itu kepada mereka adalah karena dia secara tidak sengaja mendengar percakapan Ban Shou dan Ding Zi di sudut terpencil beberapa saat yang lalu. Meskipun Ding Zi telah menyewa gudang, tetapi dia hanya membayar uang muka sebesar 1.000 yuan dan belum membayar seluruh uangnya. Alasannya sangat sederhana, dia tidak punya uang, tidak ada 1 sen pun yang tersisa.
Selama ini, Bansho, Dingzi, dan yang lainnya hanya hidup untuk saat ini saja. Sedangkan untuk hari esok itu untuk hari esok. Mereka seperti klan cahaya bulan pada umumnya yang menghabiskan semua uang mereka di awal bulan seolah-olah tidak ada hari esok. Sebelum merenovasi restoran, Heisan, Bansho, Dingzi, dan yang lainnya telah mengumpulkan hampir 600.000 yuan. Dari uang tersebut, mereka menggunakan 100.000 yuan sebagai uang muka dari Shangwen Real Estate, 200.000 yuan sebagai uang ancaman dan intimidasi terhadap seseorang dari Shangwen Real Estate, 200.000 yuan yang dikumpulkan dari Heisan, Bansho, Dingzi, dan yang lainnya setelah mereka menghabiskan semua harta benda mereka, termasuk semua tabungan mereka, untuk disumbangkan ke jumlah total. Jadi, setelah renovasi restoran selesai, Bansho, Dingzi, dan yang lainnya benar-benar bangkrut. Oleh karena itu, ketika Tang Xiu meminta mereka melakukan sesuatu, mereka juga kekurangan uang. Mereka seperti anak kuda yang seharusnya berlari, tetapi tidak ada rumput untuk mereka makan. Jadi Tang Xiu tidak bisa melakukan hal seperti itu. Selain itu, Tang Xiu selalu bersikap boros kepada para pelayannya di dunia abadi. Dia tidak pernah pelit dengan uang. Setelah melemparkan kartu ATM-nya kepada mereka, Tang Xiu berjalan kaki ke sekolahnya. Bersambung ke episode 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.